Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Fajrin dari Pendidikan IPS Angkatan 2018 dengan NIM 1804977 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang menggunakan modal pembelajaran model. Pembelajaran model ini termasuk ke dalam kategori modal pembelajaran berbasis kerja, yang diantaranya ada role playing, studi lapangan kerja, ekstrakurikuler, magang, demonstrasi, dan tentu saja pembelajaran model. Pembelajaran model ini secara sederhananya merupakan sebuah model pembelajaran yang dimana mengundang atau mendatangkan pakar, ahli sebagai guru tamu. Model guru tamu yang dimaksudkan di sini adalah orang luar, bukan guru sekolah, yang didatangkan ke sebuah sekolah dengan tujuan memberikan sebuah pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya. Di sini, sekolah berperan sebagai fasilitator yang mana dapat melakukan kerjasama dengan orang tua peserta didik, orang-orang yang bekerja di sebuah instansi, atau bekerja sama dengan orang yang bekerja di museum, perpustakaan daerah, yang mana mereka ini berpotensi untuk menjadi guru tamu. Pembelajaran model ini belajar dalam bentuk berbagi informasi dan pengalaman, saling merespon, saling berkomunikasi, dan bentuk pembelajaran ini tidak hanya membantu peserta didik dalam memberikan atau pemahaman materi-materi saja, tapi juga menekankan pada nilai kontekstual kehidupan nyata. Karena pada kenyataannya, peserta didik suatu hari nanti akan hidup berdampingan dengan masyarakat. Mengutip dari ahli Nana Sujana, pembelajaran dengan memanfaatkan guru tamu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, guru tamu diundang ke sekolah. Orang yang menjadi narasumber atau guru tamu diminta untuk memberikan penjelasan pengetahuan yang dimilikinya dipadu-padankan dengan pengalamannya di depan kelas ataupun workshop sekolah. Contoh potret di sini adalah di gambar pertama, ini merupakan kunjungan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mendatangi sebuah sekolah dan memberikan pengetahuan cara pengelolaan keuangan negara. Kemudian, di foto kedua, ini adalah momen ketika Kak Seto, seorang psikologi anak, sedang memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas sebagai penerus bangsa. Dan yang kedua adalah peserta didik pergi ke tempat guru tamu atau narasumber. Kunjungan mereka ini di bawah pengawasan dan bimbingan para guru-guru sekolah. Contoh potret di sini adalah anak-anak sekolah yang mendatangi tempat-tempat penting yang dapat memberikan pengetahuan baru bagi mereka. Pada foto pertama, siswa atau peserta didik mendatangi Museum Bank Indonesia dan berkeliling ke setiap ruangannya. Mereka dapat belajar tentang sejarah gedung tersebut dan juga sejarah uang di Indonesia. Pada foto kedua, ini merupakan potret peserta didik yang datang ke Museum TNI Angkatan Laut, belajar dan melihat langsung aset-aset yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, seperti Museum Diorama atau miniatur kapal-kapal perang Republik Indonesia. Beberapa ciri-ciri dari model pembelajaran ini diantaranya adalah yang pertama, menyampaikan materi secara verbal, yang artinya tutur kata secara lisan di sini memegang peranan utama dalam melakukan strategi atau model pembelajaran ini. Dan oleh karena itu, seringkali orang-orang mengidentifikasi model ini sebagai model ceramah.
Yang kedua adalah materi pembelajaran yang diberikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data, fakta, dan konsep-konsep yang sudah dihafalkan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah tujuan utama pembelajaran ini adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran ini berlangsung, diharapkan siswa dapat memahami materi-materi yang diuraikan dalam pembelajaran tersebut. Kriteria guru tamu. Di sini, guru tamu harus memiliki beberapa kriteria sehingga layak dijadikan narasumber dalam pembelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah narasumber memiliki riwayat pendidikan atau pengalaman yang jelas dan relate dengan materi pembelajaran yang akan diberikannya. Yang kedua, pengalaman menarik dan pencapaian yang telah diraihnya. Yang ketiga, mampu untuk menarik perhatian dan antusias peserta didik. Yang keempat, telah terjalin kerjasama antara sekolah dengan institusi tempatnya bekerja, sehingga ini akan memudahkan dalam menyusun rencana dan juga pelaksanaannya. Selanjutnya, metode guru tamu yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, yang pertama, peserta didik dapat mendapat pengetahuan baru dari narasumber yang selama ini hanya didapatkan dari guru. Kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan narasumber. Kemudian yang ketiga, metode ini dapat membuat siswa bergairah dalam belajar karena memiliki berbagai variasi sehingga tidak membosankan. Yang keempat, dapat digunakan untuk menekan poin-poin penting. Dan yang kelima, dapat diterapkan secara efektif baik dalam kelas yang besar maupun kecil. Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, latar belakang narasumber yang tidak memiliki ilmu didaktik metodik dalam pembelajaran. Yang kedua, kesibukan narasumber sebagai orang lapangan sehingga sulit diajak menjadi guru tamu. Yang ketiga, membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar. Dan yang keempat, kesulitan untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, gaya belajar, dan ketertarikan dari peserta didik. Kemudian, yang kelima, karena guru tamu memainkan peran pusat dalam strategi ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada cara pembawaan guru tamu tersebut. Jika guru tidak tampak siap, berpengalaman, atau antusias, siswa atau peserta didik dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Pembelajaran bersama guru tamu dilaksanakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah dan juga guru-guru. Yang pertama, di tahap persiapan, guru tamu ini yang akan menjadi narasumber tidak dibiarkan begitu saja atau diacuhkan, namun dibimbing oleh guru mata pelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu benar-benar tercapai oleh narasumber atau guru tamu ini. Kemudian ada juga beberapa hal yang harus dipastikan dalam tahapan ini. Yang pertama adalah menentukan siapa yang akan menjadi guru tamu. Kedua, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui guru tamu ini. Ketiga adalah menentukan materi-materi apa saja yang ingin disampaikan melalui guru tamu. Kemudian yang keempat adalah memastikan tempat dan waktu atau durasi pembelajaran berlangsung, karena kesiapan tempat baik di sekolah maupun di luar sekolah sangatlah penting. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran dengan guru tamu ini perlu benar-benar diperhatikan oleh guru. Jadi pihak sekolah dan guru berperan untuk mengawasi kegiatan ini dan memastikan bahwa peserta didik yang menjadi audiens di pembelajaran ini dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Untuk tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya akan saya tampilkan dalam berbentuk tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel contoh dari langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan
metode pembelajaran model. Di sini terdapat langkah-langkah dari kedua sisi, dari sisi guru tamu dan juga sisi peserta didik. Berikut ini akan saya tampilkan sebuah cuplikan ketika Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, datang ke sebuah sekolah, kemudian menjadi guru tamu yang memberikan sebuah pembelajaran kepada peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pagi ini melakukan kunjungan kerja spesial ke SDN Kenari 01 di Senen, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya kali ini Sri Mulyani mengajar para siswa sekolah dasar. Mantan Direktur Bank Dunia itu tiba di sekolah pada pukul 9 pagi dan langsung disambut oleh para guru setempat. Kunjungan Sri Mulyani ini merupakan bagian dari program Kementerian Keuangan Mengajar yang telah diadakan sejak 4 tahun terakhir. Sri Mulyani mengajak siswa bermain dan memberikan simulasi mengenai bagaimana seorang Menteri Keuangan membagi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, pada kesimpulannya, pembelajaran model ini dapat dilakukan dan diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas guna memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik dan juga harapan peserta didik ini memiliki antusias dalam proses pembelajarannya dan lebih termotivasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.